Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemakaian trigonometri pada segitiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim dengan NIM H022510. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas pemakaian trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, dan tangen depan per samping. Adapun contoh soal yang pertama yaitu sebuah tangga disandarkan pada suatu tembok vertikal. Sudut yang dibentuk oleh tangga itu dengan lantai horizontal 60 derajat. Jika jarak kaki tangga ke tembok tadi ialah 6 meter, hitunglah panjang tangga itu. Kedua, tinggi tembok dari ujung tangga ke lantai. Ketiga, misal sudut antara tangga dan tembok ialah X, tentukan nilai X-nya. Penyelesaian. Yang pertama, menurut perbandingan kosinus. Cos 60 derajat sama dengan A per BC sama dengan 6 per BC. Cos 60 derajat dikali BC sama dengan 6. 1/2 kali BC sama dengan 6. Jadi BC sama dengan 12. Jadi panjang tangga ialah 12 meter. Kedua, menurut perbandingan tangan. Tangan 60 derajat sama dengan A per AD sama dengan AC per 6. Tangan 60 derajat kali 6 sama dengan AC. AC sama dengan kuadrat 3 kali 6. AC sama dengan 6 kuadrat 3. Jadi tinggi tembok ialah 6 kuadrat 3. Yang ketiga, menurut perbandingan sinus. Sin X A per BC sama dengan 6 per 12. Sin X 1/2. Jadi X-nya ialah 30 derajat. Perkenalkan, nama saya Yitra M. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian trigonometri pada segitiga sembarang menggunakan aturan kosinus. Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan aturan kosinus? Aturan kosinus itu adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, misalkan pada gambar ada sebuah segitiga ABC dengan sisi A, B, dan sisi C. Nah, di sini aturan kosinus nanti dapat digunakan apabila dua sisi dan satu sudut apit. Jadi maksudnya di sini adalah dua sisi dan sudut apit itu misalkan sisi B dan sisi A sudut apitnya adalah C. Sisi B dan C sudut apitnya adalah A, dan sisi C dan A sudut apitnya adalah B kapital. Nah, di sini yang berlaku hubungan adalah yang pertama. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Jadi sisi B, sisi C sudutnya adalah cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali dengan A dikali dengan C dikali dengan cos B. Dan yang terakhir yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2 dikali dengan A dikali dengan B dikali dengan cos C. Jadi inilah yang dimaksud dengan aturan kosinus. Nah, ada kalanya juga dalam aturan kosinus diketahui 3 sisi, sehingga nanti yang dicari adalah sudutnya. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus cos dari sudutnya berapa, sebenarnya diturunkan dari 3 bentuk di atas, sehingga dapat dimodifikasikan atau dapat kita tulis cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang A kuadrat dibagi dengan 2 kali B kali C. Kemudian yang kedua, cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurang B kuadrat
dibagi dengan 2 dikali dengan A dikali dengan C. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang C kuadrat dibagi dengan 2 dikali A dikali dengan B. Nah, itulah yang dimaksud dengan aturan kosinus. Baik, untuk lebih paham kita bahas contoh soalnya. Di soal ini pada segitiga ABC diketahui panjang sisi B sama dengan 24 cm, sisi A sama dengan 15 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung sisi C. Karena yang ditanyakan sisi C, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2 dikali dengan A dikali dengan B dikali dengan cos C. Perhatikan, C kuadrat sama dengan nilai A-nya tadi sudah diketahui yaitu 15. Maka ditulis 15 kuadrat ditambah dengan B kuadrat yaitu 24 kuadrat dikurang dengan 2 dikali dengan 15 yang nilai A tadi dan B-nya yaitu 24 dikali dengan cos 60 derajat. Nah, kemudian C kuadrat sama dengan 225 ditambah dengan 576 dikurang dengan 720. Nah, hasil dari cos 60 derajat itu yaitu sama dengan 1/2. Nah, lanjut, C kuadrat sama dengan 801 kurang dengan 360 sama dengan 441. Ini baru nilai C kuadrat, maka untuk memperoleh C saja adalah C sama dengan akar 441 sama dengan 21. Perkenalkan, nama saya Suci Moldia Baharudin dengan NIM H02220007. Saya akan menjelaskan mengenai pemakaian trigonometri pada segitiga sembarang menggunakan aturan sinus. Perhatikan segitiga sembarang di bawah ini. A, B, dan C adalah sudut-sudut segitiga, di mana sisi yang menghadap sudut A, sisi A, sisi yang menghadap sudut B, sisi B, sisi yang menghadap sudut C, sisi C. Maka berlaku aturan sinus, yaitu perbandingan antara sisi dan sudut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, aturan sinus ini digunakan untuk menentukan yang pertama panjang sisi segitiga, jika diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya. Yang kedua, aturan sinus digunakan untuk menentukan besar sudutnya jika diketahui panjang dua sisinya dan besar satu sudut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan panjang dari AC. Penyelesaian seperti yang ada pada gambar, diketahui segitiga ABC dengan sudut A adalah 45 derajat, sudut B adalah 30 derajat, dan panjang sisi A adalah 8 cm. Di soal ini, kita disuruh untuk menentukan panjang sisi. Sesuai penjelasan di awal tadi, syarat menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya. Berarti soal ini memenuhi. Maka kita gunakan aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B, di mana yang ditanya yaitu sisi B atau AC. Maka kita substitusikan panjang sisi A adalah 8 per sin sudut A-nya adalah 45 derajat, sama dengan B per sin sudut B-nya adalah 30 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa sinus 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan sinus 30 derajat yaitu setengah. Maka didapat 8 per setengah akar 2 sama dengan B per setengah. Kemudian kita kalikan silang. Setengah akar 2 dikali B sama dengan 8 dikali setengah.
maka B sama dengan 8 dikali setengah itu 4, jadi 4/1 akar 2. Maka B sama dengan 4 dibagi setengah itu 8, maka 8/akar 2. Karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2. Sehingga B sama dengan 8/akar 2 dikali akar 2/akar 2. 8 dikali akar 2 hasilnya adalah 8 akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Ketika bentuk akarnya mempunyai nilai yang sama, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Maka B sama dengan 8 akar 2 per 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, 8 dibagi 2 yaitu 4, sehingga menghasilkan panjang sisi B atau AC adalah 4 akar 2. Saya Mira, NIM HE02222004. Selanjutnya kita ke aturan yang ketiga, yaitu aturan tangen pada pemakaian trigonometri pada segitiga. Selain ada aturan sinus dan kosinus, ada pula aturan tangen, di mana pada segitiga A, B, dan C berlaku aturan tangen yang mengatakan rumus pertama sama dengan A dikurang B per A ditambah B sama dengan tan dari setengah selisih dari sudut A dan B per tan dikali A ditambah B per 2. Rumus kedua, A dikurang C per A ditambah C sama dengan tan dikali A dikurang C per 2 per tan dikali A ditambah C per 2. Rumus ketiga, B dikurang C per B ditambah C sama dengan tan dikali B dikurang C dibagi 2 per tan dikali B ditambah C dibagi 2. Oke, selanjutnya ke contoh penggunaan aturan tangen pada segitiga sebaran. Berdasarkan rumus tadi dan diketahui B dan C-nya, sehingga kita menggunakan aturan B dikurang C per B ditambah C sama dengan tan 1/2 dikali B kurang C per tan B ditambah C per 2. Berapa sih nilai dari B dikurang C dan B ditambah C ini? Jadi, diketahui besar sudut sebuah segitiga A, B, dan C adalah 180 dan diketahui pula sudut dari A itu sama dengan 30, sehingga sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 dikurang 30 sama dengan 150. Kemudian karena di sini ada setengah, maka 150 dibagi 2 sama dengan 75. Tetapi untuk B dikurang C kita gunakan dulu. Selanjutnya kita substitusi nilai-nilai yang diketahui. Seperti B itu sama dengan 12 dan C sama dengan 9. Sehingga 12 dikurang 9 dan 12 ditambah 9. Dan diketahui juga tadi bahwa B ditambah C per 2 itu sama dengan 75 derajat. Sehingga 12 dikurang 9 sama dengan 3 dan 12 ditambah 9 dan sama dengan 21. Maka kalau tan 1/2 B dikurang C itu sama dengan 3/21 tan 75. Dan nilai dari tan 75 adalah 3,73 dikali dengan 3 sama dengan 11,19. Dan apabila sudah dikali dengan 3, maka dibagi dengan 21, maka akan menghasilkan 0,5333. Maka untuk mencari 1/2 B dikurang C itu menggunakan arcus tangen 0,5333. Apabila kita menggunakan kalkulator, maka hasilnya kurang lebih seperti ini atau 28,1 derajat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui berapa besar sudut B dan juga C? Jadi kita membuat suatu persamaan di mana 1/2 dikali B ditambah C sama dengan 75
berdasarkan yang telah diperoleh sebelumnya. Dan 1/2 B dikurang C sama dengan 28,1. Sehingga yang menjadi persamaan 1 adalah 1/2 B ditambah 1/2 C sama dengan 75 derajat. Dan yang menjadi persamaan kedua adalah 1/2 B dikurang 1/2 C sama dengan 28,1. Selanjutnya kita kurangkan, hasilnya adalah tinggal C, atau sudut C sama dengan 46,9 derajat. Dan untuk mencari sudut B dilakukan dengan metode yang sama atau metode eliminasi, namun ini dengan menggunakan penjumlahan. Sehingga 1/2 B ditambah 1/2 B sama dengan 1. Maka di sini sudut B sama dengan 103,1 derajat. Di sini sudah diketahui sudut C itu 46,9 derajat dan sudut B sama dengan 103,1 derajat. Selanjutnya untuk mencari panjang sisi A dapat menggunakan aturan sinus. Seperti yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya tentang aturan sinus, maka di sini B per sin B sama dengan A per sin A. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita ketahui, di mana B sama dengan 12, sin B sama dengan 103,1, dan sin A sama dengan 30 derajat. Selanjutnya kita kali silang, maka akan menghasilkan A sin B sama dengan 12 dikali 1/2. 1/2 di sini dihasilkan karena sin 30 dalam sudut istimewa yaitu 1/2. Maka untuk mencari nilai dari A, maka 12 dibagi 2 sama dengan 6, dan sin B-nya kita ganti dengan 103,1, maka A sama dengan 6 dibagi 103,1 sama dengan 0,058. Baik, kemudian kita masuk dalam pemakaian trigonometri dalam mencari luas segitiga. Nah, kita mulai dengan kasus untuk dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi segitiga tersebut. Nah, untuk mencari luas segitiga dalam trigonometri ada 3 rumus, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1/2 B dikali dengan C dikali dengan sin alfa. Kemudian yang kedua, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali A dikali dengan C dikali dengan sin beta. Kemudian yang terakhir yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1/2 A dikali dengan B dikali dengan sin gamma. Nah, perhatikan kalau diketahui sisi B, C, dan sudut A, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali dengan B dikali dengan C dikali dengan sin alfa. Nah, kalau yang diketahui sisi C dan sisi A dan sudut B, maka gunakan rumus yang kedua, yaitu 1/2 dikali dengan A dikali dengan C dikali dengan sin beta. Nah, untuk yang diketahui sisi A dan sisi B dan sudut C, maka menggunakan rumus 1/2 dikali dengan A dikali dengan B dikali dengan sin gamma. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini yang diketahui yaitu sudut A sama dengan 60 derajat dan panjang sisi AC sama dengan 3 dan sisi AB sama dengan 6. Maka kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali dengan B dikali dengan C dikali dengan sin alfa. Nah, di sini AC itu panjang sisi AC disebut sebagai sisi B dan panjang sisi AB disebut sebagai sisi C.
Kemudian kita substitusi nilainya menjadi luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali dengan B-nya tadi sama dengan 3 dan C dikali dengan C sama dengan 6 dan dikali dengan sin 60 derajat. Nah, sehingga diperoleh 9 dikali dengan 1/2 akar 3, sehingga hasil akhirnya sama dengan 9/2 akar 3. Terima kasih. Contoh soal yang kedua, tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi BC sama dengan 4 cm, AC sama dengan 7 akar 3 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukanlah luas segitiga ABC. Penyelesaian. Perlu diingat pada segitiga ABC, sisi BC sama dengan sisi A, sisi AC sama dengan sisi B. Di soal diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit, yaitu sisi A, sisi B, dan sudut C. Maka berlaku rumus seperti yang dijelaskan di awal, yaitu pada rumus ketiga. Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali A kali B sin gamma atau sin C. Maka setengah dikali A-nya itu 4 cm, B-nya itu 7 akar 3 cm, dikali sinus dari sudut yang diapitnya, yaitu sin 60 derajat. Maka setengah dikali 4 cm dikali 7 akar 3 cm menghasilkan 14 akar 3 cm persegi. Dikali seperti yang diketahui bahwa sin 60 derajat itu setengah akar 3. Maka jika 14 dikalikan dengan setengah menghasilkan 7. Dan akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Jadi 7 dikali 3 cm persegi sama dengan 21 cm persegi. Jadi luas segitiga ABC-nya sama dengan 21 cm persegi. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.